Kehamilan pada dasarnya merupakan suatu kondisi yang normal. Namun, sebagian wanita mengalami masalah kesehatan atau komplikasi yang menyebabkan dirinya disebut dengan ibu hamil risti karena mengalami kehamilan risti. Tahukah Bunda apa itu kehamilan risti? Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung. Macam-macam kehamilan berisiko yakni ibu hamil dengan hipertensi atau tensi lebih dari 140/90, ibu hamil dengan anemia atau dengan hemoglobin atau HB kurang dari 11, ibu hamil dengan diabetes mellitus, ibu hamil dengan TBC paru atau tuberkulosis, ibu hamil dengan kelainan otak janin, ibu hamil dengan perdarahan, ibu hamil dengan riwayat operasi sesar, ibu hamil dengan preeklamsia atau kejang, ibu hamil dengan kurang energi kronis atau KEK, yakni lingkar lengan kurang dari 23,5 cm, ibu hamil dengan HIV/AIDS, ibu hamil dengan HBsAg atau hepatitis B, dan ibu hamil dengan penyakit menular seksual. Lalu, bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya yakni yang pertama, rutin periksa hamil sesuai jadwal yang tertera di buku KIA. Yang kedua, melakukan USG selama kehamilan, di awal kehamilan dan menjelang persalinan. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter. Yang keempat, mengonsumsi tablet tambah darah dan vitamin selama kehamilan. Yang kelima, cek laboratorium. Yang keenam, memperoleh dukungan keluarga. Yang ketujuh, rutin ikut kelas ibu hamil. Dan yang kedelapan, berkomunikasi dengan kader kesehatan. Selain itu, penting bagi ibu hamil risti untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dengan dokter spesialis kandungan atau OBS-GYN. Kemudian bersalin harus dilakukan minimal di rumah sakit tipe C dan harus rutin pengobatan teratur bagi ibu hamil dengan penyakit seperti HIV, TBC, dan HBsAg atau hepatitis B. Untuk memudahkan penilaian ibu hamil risti, dapat menggunakan kartu skor Puji Rohyati, yang mana pada setiap risiko terdapat nilai. Nilai tersebut dapat digunakan untuk perencanaan persalinan yang aman. Apabila skor 2, maka dapat dilakukan persalinan di Polindes dengan penolong bidan. Apabila skor 6-10, maka tempat persalinan di puskesmas atau rumah sakit dan ditolong oleh bidan dan dokter. Apabila skor lebih dari 12, maka persalinan harus dilakukan di rumah sakit dengan penolong dokter. Bagi ibu hamil dengan risiko tinggi, maka harus tetap tenang dan jangan stres. Rutin periksa dan konsultasi dengan bidan desa atau dokter. Juga memanfaatkan fasilitas media grup WhatsApp ibu hamil untuk mendapatkan informasi atau sharing pengalaman selama kehamilan. Selain itu, disarankan untuk setiap bumil risti memiliki asuransi kesehatan. Apabila belum memiliki, maka dapat diurus sebelum proses persalinan berlangsung. Berikut alur pelayanan ibu hamil risti di UPTD Puskesmas Eromoko 1. Pertama, apabila ibu melakukan pendaftaran secara offline, maka mengambil tiket antrian dengan memilih pemeriksaan KIA. Selanjutnya, menuju loket pendaftaran dengan menyerahkan KIS atau KTP. Selanjutnya, menuju
menuju ruang KIA untuk dapat diperiksa oleh bidan. Jangan lupa untuk membawa buku KIA. Setelah mendapatkan pemeriksaan, ibu hamil Risti akan dirujuk sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu ke dokter umum, laboratorium, gizi, P2 atau pengendalian penyakit, serta pemeriksaan gigi dan mulut. Setelah serangkaian proses pemeriksaan selesai, maka Bumil Risti mengambil resep obat di kasir. Resep tersebut kemudian diletakkan di kotak resep di depan ruang farmasi. Setelah itu, Bumil Risti akan mendapatkan penjelasan dari petugas farmasi. Dan selesailah serangkaian alur pelayanan Bumil Risti di UPTD Puskesmas Eromoko 1. Apabila Bumil Risti belum pernah bertemu dengan dokter spesialis kandungan, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit untuk melakukan USG dan konsultasi dengan dokter spesialis kandungan.